إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Bagi ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita melanjutkan lagi kajian kita di dalam membahas fikih keluarga dari ringkasan atau dari pembahasan yang kami intisarikan dari Daurah Asy-Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pembahasan yang terkait dengan muamalah sepasang suami istri ketika berada di rumahnya. Dan kemarin kita sudah menyelesaikan terkait dari sisi laki-laki atau suami. Kemudian kita sudah masuk ke pembahasan dari sisi perempuan ya. Dan kita sudah baca sekitar 2 ya kalau tidak salah. Kita mengingatkan kembali atau kita mengingat kembali di antara cara muamalah seorang istri terhadap suaminya ketika berada di rumah atau ketika di dalam rumah. Yang pertama kemarin kita sudah bahas, yaitu ta'atul zauj, yaitu taat kepada sang suami. Wajib bagi seorang istri itu taat kepada suaminya selama perintah yang diperintahkan oleh suaminya itu bukan perkara yang maksiat. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya inna ta'ata zawji muqaddamatun ala ta'atil walidain. Sesungguhnya ketaatan terhadap suami jauh lebih didahulukan dibandingkan ketaatan kepada kedua orang tua. Ya, jadi ketika seorang perempuan sudah menikah, kan dia punya suami, masih juga punya orang tua kadang-kadang. Maka ketika ada perintah suami yang bukan maksiat, kemudian orang tuanya memerintahkan juga kepada dia, tapi bukan maksiat juga. Artinya ada 2 perintah yang bukan maksiat, satu dari suami, satu dari bapak atau ibu. Maka yang didahulukan dari tinjauan istri adalah kepada suami dulu. Ya, kalau keduanya bukan maksiat, karena hak suami itu jauh lebih besar dibanding orang tua. Dari sisi apa? Istri, ya, kalau sudah berkeluarga, atau seorang perempuan kalau sudah berkeluarga. Itu ibu. Kemarin yang pertama itu. Kemudian yang kedua, di antara adab bermuamalah ketika di rumah adalah seorang istri ala tasum al-mar'atu nafilata idza kana zawjuha hadiran illa bi'idznih. Jadi seorang perempuan, seorang istri tidak boleh berpuasa sunnah ketika suaminya ada di rumah sedang dia tidak izin. Jadi kalau mau ibu puasa sunnah itu izin dulu kalau suaminya di rumah. Berbeda kalau misalkan suaminya lagi safar ke Jakarta atau lagi safar ke Bandung, ke Surabaya dan selainnya. Wajib izin nggak Bu? Mau puasa sunnah? Izin dulu enggak? Lagi safar, lagi pergi jauh. Hah? Izin dulu enggak? Wajib enggak? Wajib enggak Bu? Wajib enggak? Wajib. Kalau sini Bu, wajib enggak Bu? Wajib. Suaminya lagi safar Bu, lagi di luar kota. Wajib betul Bu? Hah? Kalau sudah biasa puasa ya dong. Ya, jadi urutnya suaminya sudah mengizinkan gitu ya. Nah, kalau suami di rumah
itu kalau kita mau perempuan ya, kalau istri mau puasa sunnah itu wajib izin suaminya. Tapi kalau suaminya tidak di rumah, misalkan lagi di Jakarta, Bandung, itu nggak wajib. Dan nggak ada sesuatu yang perlu toh di situ. Nah, karena ilahnya begini Bu, ketika seorang istri tanpa izin suaminya berpuasa sunnah, kemudian siang hari suaminya ingin dia, kan repot nanti. Jadi begitu alasannya. Intinya kalau suaminya lagi jauh nggak apa-apa buka izin. Tapi kalau lagi di rumah izin. Ya itu sih. Iya. Baik, itu. Jadi bahkan di sini diharamkan bagi seorang istri untuk berpuasa sunnah ketika suaminya berada di rumah ya tanpa izinnya. Berbeda kalau sedang safar, maka tidak masalah tidak izin. Hadisnya apa? Yang melandasi perkataan ini dari hadis Abu Hurairah ya, bahwasanya beliau dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun ila bi'idni. Rawahul Bukhari. Jadi tidak boleh ya seorang perempuan berpuasa sunnah sedang suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya. Jadi ada hadisnya memang. Nah itu landasannya. Makanya ini dikatakan haram kalau misal puasa sunnah tanpa izin suami. Kalau suaminya di rumah. Tapi kalau sedang safar boleh tanpa izin. Bisa dipahami Bu? Baik. Kemudian kalau sudah biasa gimana Bu? Memang suaminya itu ya memang mengizinkan gitu. Ya. Dan sudah paham istrinya itu memang mengamalkan puasa sunnah, jangan Senin Kamis atau puasa Daud. Ya gimana Bu? Nah, misalkan sudah biasa pun ya hendaknya izin, barangkali loh, barangkali ya. Iya. Malah sudah manulah gimana? Sudah manulah harus juga izin. Ya kalau ilahnya karena hubungan itu ya sebenarnya tidak perlu izin. Kalau memang suaminya sudah apa istilahnya sudah melihat sang istri itu memang sudah seperti itu dan terbiasa melakukan amalan tersebut. Gitu. Ya kalau ilahnya memang karena hubungan itu. Tapi memang ilahnya karena hubungan itu. Jadi barangkali suaminya pas siang hari ingin. Nah kalau sudah maaf, ada kan masa perempuan sudah lanjut ya, kemudian menopause gitu maksudnya kan ya. Seperti itu. Ya itu kalau sudah waktunya berpuasa dan tidak masalah dari izinnya, tidak apa-apa. Kalau suaminya tahu ya kalau ini istrinya sudah tidak seperti itu, kemudian mau puasa. Baik, kemudian berikutnya, nah tadi yang kedua, berikutnya diantara baiknya muamalah di rumah yaitu dari tinjau perempuan tidak boleh seorang istri itu memasukkan seorang pun ke dalam rumahnya. Ya orang yang bertamu tidak boleh sembarangan disuruh masuk kecuali dengan izin suaminya. Seandainya istri tahu ini kalau orang ini masuk, ya suaminya itu nggak suka kalau orang tersebut bertamu di rumahnya. Nah, sehingga apa? Tidak boleh tanpa apa? Izin dari suaminya. Meskipun pamannya, meskipun bibinya misalnya. Kalau suaminya nggak senang kalau ini masuk, maka tidak boleh tanpa izinnya. Ya memasukkan misalkan ada bertamu kemudian kita membukakan semua masuk rumahnya. Ya kadang-kadang maaf Bu, karena kadang-kadang ada sebab memang suami itu nggak suka ada tamu tertentu. Kadang-kadang ada tipe-tipe orang yang sukanya itu mungkin melihat perempuan ini atau orang ini gitu ya. Kalau bertamu itu ngomongin orang, ngompi, ya jadi suaminya nggak senang. Atau kadang-kadang ini orang ini temennya misalkan kalau bertamu ke rumahnya itu sukanya itu pamer, manas-manasi, ada ya Bu ya.
manas-manasi istrinya itu biar iri dengan dia, sehingga apa? Istrinya terpengaruh, akhirnya misalkan punya barang ini itu memaksa suaminya untuk memberikan juga. Ada titik seperti itu, sehingga suaminya tahu gini, ini kalau ada orang ini main bahaya, nanti istrinya bisa hatinya goyah minta apapun, seperti itu ya. Ya kadang-kadang mungkin suami tidak bisa mengupayakan tersebut, itu jadi. Jadi ini meskipun saudara dekat, kalau memang suami tidak mengizinkan maka tidak boleh. Ya. Kalau tahu bahwasanya sang suami itu memang nggak suka kalau dia bertamu, nah kalau nggak tahu gimana? Sebenarnya suaminya nggak suka kalau orang itu bertamu, tapi suaminya nggak pernah mengabarkan, nggak pernah bercerita, sehingga istrinya kan nggak tahu gimana? Nggak tahu ya, iya. Kalau nggak tahu ya sudah, berarti gugur ya ibunya ya nggak tahu. Ini kan kalau tahu suaminya, kalau istrinya tahu, misalkan ada perempuan atau temannya yang datang, suaminya nggak suka, tahu dia suaminya nggak suka sama orang itu kalau berkunjung, maka kita tidak boleh, atau perempuan itu tidak boleh, atau sang istri tidak boleh membukakan pintu ya, tanpa izin suaminya, gitu ya. Jadi kami ya, kalau nggak tahu ya apa dari. Baik. Dan di sini bagaimana kita tahu? Gimana Bu? Jadi kalau misalnya ada tamu dan ketok pintu, biarin aja gitu. Kalau tahu suaminya nggak suka ini kalau orang ini datang. Iya. Kalau suaminya kita tahu ya Bu, suami ini nggak suka ini kalau orang ini datang. Ya sudah biarin aja. Dan ada kewajiban dulu ya kita membukakan itu. Kan taat kepada suami lebih kita dahulukan. Gitu. Kalau tahu suaminya nggak suka kalau itu, kalau nggak tahu ya beda urusan ya tentu. Lalu bagaimana tahu caranya suami itu mengizinkan atau enggak? Nah, ini ada tiga hal. Yang pertama, izin secara jelas atau sharih. Misalkan, wahai suamiku, telah datang orang tersebut, apakah boleh aku mengizinkannya masuk? Suaminya bilang, ya, monggo. Nah, itu jelas ya, sorry ya Bu. Nah, maka itu boleh. Suaminya mengizinkan. Itu yang pertama. Kemudian, misalkan juga ada yang secara jelas, misalkan ada orang ketok pintu, tok. Kemudian istrinya yang melihat dari balik jendela. Kemudian, Pak itu datang ke sini. Apa boleh aku membuka pintu misalkan? Ya, bukakan. Nah itu izin secara jelas. Alhamdulillah, sorry, boleh. Seperti itu. Yang kedua, izin yang menunjukkan terhadap hal atau keadaan. Ya, jadi contohnya misalkan sebelumnya orang ini pernah datang sebelumnya. Jadi misalkan pekan kemarin Pak Budi datang, misalkan ya Pak Budi datang dan suaminya itu membukakan pintu dan menyilakan masuk. Pak Budi pekan berikutnya datang lagi. Nah, klop terus diintip sama istrinya. Oh Pak Budi ternyata sama istrinya kan nggak perlu izin, kemarin datang sama suaminya jadi dipersilakan. Nah, terus sama istrinya dipersilakan masuk, suruh duduk, baru manggil suaminya, Pak Budi datang. Nah, karena melihat kemarin suaminya mengizinkan masuk, berarti kan dari situ bisa dipahami suaminya nggak masalah Pak Budi masuk ke rumah. Nah, maka itu dibolehkan juga. Jadi tahu kalau suaminya itu nggak masalah kalau orang tersebut masuk. Setelah itu setelah masuk dipersilakan duduk, baru sang istri memanggil suaminya kalau Pak Budi misalkan datang. Gitu jadi dipahami. Yang ketiga secara uruf. Jadi izinnya secara uruf. Gimana nih contohnya? Misalkan memang secara uruf paman kita gitu ya, kemudian paman dari pihak bapak atau bibi, dari pihak ayah atau ibu. Jadi kalau gini Bu, jadi kalau dalam bahasa Arab, paman dari pihak ayah itu disebut dengan ammu.
Ya. Kalau paman tapi dari pihak ibu disebutnya khol ini. Khol. Beda penyebutannya. Nah ini kalau uruf dalam tradisi keluarga tersebut atau masyarakat tersebut, paman dari pihak ayah atau dari pihak ibu memang sudah biasa bertamu di situ, itu ya secara uruf dan diperbolehkan, maka tidak masalah juga seperti itu, meskipun tanpa izin suaminya. Jadi misalkan suaminya lagi kerja, pamannya dari pihak bapaknya atau dari pihak ibunya sering berkunjung ke situ, ya, dan di dalam urufnya itu tidak ada masalah, memang diperbolehkan. Nah, maka tidak masalah, tidak izin suaminya. Dan di sini perlu ditekankan, Bu, kalau namanya paman atau bibi itu yang masih saudara di sini ya, tinjauannya ya. Jadi bukan suami atau istrinya, satu nasab maksudnya. Jadi misalkan ibu punya bapak, punya ibu, kemudian bapak dan ibu kan punya saudara-saudara. Misalkan ibu punya orang tua, kemudian orang tuanya punya, bapaknya punya dua saudara. Nah itu saudaranya bapak namanya amul, gitu. Sedangkan dari ibu misalkan punya dua saudara juga namanya khalul. Lalu bagaimana istri mereka misalkan? Istri mereka itu disebut juga sama tapi bukan satu mahram, jadi bukan mahram. Jadi misalkan yang saudara bapak atau ibu itu perempuan, berarti kan bibi ya. Kemudian suaminya kan bibi, paman juga sebenarnya. Ini bukan mahram ibu. Jadi itu juga nggak boleh dibukakan itu kalau nggak ada si izin suaminya, karena bukan mahram. Kalau paman yang datang, tapi paman itu adalah suami dari bibi kita. Nah, kalau di masyarakat kita kan nggak membedakan ya. Jadi benar. Jadi misalkan ibu punya orang tua kan punya saudara laki, perempuan gitu ya. Kalau yang perempuan kan nanti menikah berarti jadi paman ibu lah. Nah, pamannya itu bukan mahram. Gitu, jadi kami. Jadi tidak boleh sembarangan juga persilahkan masukkan pertama harus izin suami karena bukan mahram. Tapi kalau di masyarakatnya kadang-kadang tidak dibedakan ini mahram atau bukan, gitu ya. Kadang-kadang lah, mau suaminya bibi kok, gitu ya kadang-kadang. Nah, itu ya. Jadi ada perbedaan. Baik Ibu, itu terkait dengan tidak bolehnya memasukkan seorang pun tanpa izin suami, terlebih kalau suami itu tidak menyukai orang tersebut. Kemudian yang berikutnya di antara adab bermuamalah di rumah dari sisi perempuan yaitu tidak bolehnya berinfak dari harta rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Ya, jadi tidak boleh menginfakkan sesuatu dari barang-barang di rumahnya ya tanpa seizin suaminya. Nah, ketika itu ini ada sebuah kisah ya. Jadi dahulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la tunfiqum ra'atun syai'an min baiti zawjiha illa biidzni zawjiha. Tidak boleh seorang perempuan, seorang istri berinfak dengan sesuatu yang sesuatu itu berasal dari rumah suaminya tanpa seizin suaminya. Maka ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wala ta'am, tidak pula makanan, qala zaka afdalu amwalina. Hal itu adalah harta yang paling utama menurut kami. Jadi sahabat itu bertanya, makanan juga sama saja, tidak boleh tanpa seizin suami. Iya, karena itu merupakan harta yang paling utama. Jadi makanan malah justru paling utama.
Jadi mungkin di sini kalau zaman dulu sama di urf kita. Kalau di sana perkara makanan kan kadang dianggap sepele. Kalau di sini pun kalau punya makanan banyak kan canggung ya Bu ya istilahnya. Halah udah kasih sana tetangga. Ini banyak ini ada. Kalau banyak udah bikin 5 mangkok kemudian dibagi kanan kiri. Gitu aja. Biasanya seperti itu. Kalau makanan di zaman dulu pun seperti itu. Makanya ditegaskan, ditanyakan makanan juga nggak boleh, enggak, harus tetap dengan izin karena makanan itu adalah harta yang paling utama menurut kamu. Jadi begitu, jadi harus izin suami, ya, meskipun makanan. Ya, karena apa namanya? Kadang-kadang kan apa namanya? Kadang-kadang sensitif hal-hal seperti itu. Sementara kita ingin menjaga apa? Menjaga hubungan yang baik dengan suami. Ya. Tapi tenang Bu, di sini ada rincian lagi. Maksudnya tadi kan harus izin. Izinnya seperti apa dulu gitu. Nah, izinnya seperti tadi. Izin yang pertama secara lisan umum. Ya. Secara lisan apa namanya? Dan itu umum. Secara lisan misalkan memang suaminya, Pak, saya mau memberi orang tersebut apa namanya paha ayam, gitu. Ya silakan kasih. Pak, saya mau nyumbang ke orang tersebut 200.000, boleh tidak? Ya silakan. Itu ya. Jadi itu izin secara apa? Lafaz, jelas diperbolehkan ya. Ustaz, boleh tanya? Boleh. Beberapa kali saya melakukan itu tanpa seizin suami karena suami tidak terima dalam kondisi mendesak. Maksudnya ada kita kenal, suami sudah kenal, itu orang perlu bantuan. Kemudian saya memberitahukan setelah suami pulang, Pak, tadi ini jangan di sini karena kakaknya sudah beberapa hari nggak makan, terus kasih ini dan ini gitu. Ya Bapak ya pilih suka ya. Itu boleh nggak? Boleh kan. Tadi izin secara jelas. Misalkan kita mengabarkan tadi, misalkan ibu belum ngasih ya, misalkan ada orang fakir datang, Bu, saya belum makan dari sedekahkan kepada saya. Terus ibu datang ke belakang, misalkan suaminya ada, Pak, ada si A datang, dia katanya belum makan 3 hari, boleh nggak saya mau ngasih beras 1 kilo sama lauk? Silakan. Nah itu boleh izin secara lisan langsung. Tapi itu enggak pergi, kita lapornya setelah dia pulang. Iya. Nah ini itu yang jelas seperti itu ya, yang secara sore. Kemudian ada juga secara urf, Bu. Secara urf. Jadi misalkan suami juga terbiasa memberi kepada orang tersebut. Suami juga terbiasa memberi orang tersebut. Suami biasa memberi orang tersebut. Pas kebetulan suami pergi, ibu yang di rumah, orang itu datang. Ibu memberi pun boleh. Itu termasuk izin secara urf, secara kebiasaan. Karena kita tahu suami itu biasa memberi juga orang tersebut. Maka ketika suami nggak ada di rumah dan kita nggak perlu izin secara lisan, Bu. Tapi kita cukup ambilkan beras atau uang, kasihkan dia, udah. Itu termasuk izin. Iya, karena kita melihat suami kita juga, suami ibu ya, maksudnya suami ibu-ibu jenengan juga memberikan, maka nggak masalah. Itu juga. Iya. Atau secara urf dalam suatu negara ya, seorang istri itu sering apa? Memberikan sedekah. Kalau di Indonesia urfnya begitu ya. Jadi memang suami itu kayaknya tidak masalah nih kalau istrinya mau sedekah soal makanan atau apapun gitu ya. Iya. Saya kalau dia tidak apa karena kita rawani juga dia. Iya. Jadi kalau memang secara urf dalam masyarakat para suaminya itu legowo, alah istriku mau sedekah ya sekolah. Iya, udah urfnya seperti itu, siapapun itu pun berlaku hukum, termasuk sudah dapat izin di situ. Jadi ada rincian memang. Jadi nggak melulu istilahnya harus dengan Pak, boleh nggak saya sedekah? Lah kalau pas pergi gimana gitu ya. Sementara ada yang tadi mendesak. Ini agama Islam luar biasa. Jadi bisa secara rinci
untuk mengakomodir sesuatu permasalahan gitu ya. Jadi tidak saklek harus satu itu enggak Bu, ya bisa beberapa. Ya tadi. Baik. Pak, kalau tadi dijelaskan Pak Ustadz itu, kalau dikaitkan dengan adab memuliakan tamu itu kan berarti terbatas sekali. Ya. Iya, kalau tamu sendiri Bu, itu ada ini perlu saya jelaskan ya Bu. Tamu siapa Bu? Kalau menurut Ibu siapa orang yang bisa disebut tamu? Iya, berarti ini kan kita melihat dulu tamunya siapa. Iya, kalau menurut Ibu siapa orang yang disebut tamu? Tetangga kita yang datang? Ya, Siapapun yang datang. sepakat seperti itu di sini. Jadi kalau dalam agama Islam, karena ada hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Begitu aja. Iya. Tamu di situ yang dimaksud adalah bukan tetangga kita. Jadi tamu yang dimaksud dalam hadis itu adalah tamu yang dia pergi ke tempat kita dalam proses safar, misalnya dari Jogja, dari Semarang, dari Purwokerto. Nah itu baru disebut tamu yang wajib kita memuliakan dia. Nah, tapi kalau cuma tetangga kita, cuma jarak 2 rumah 3 rumah, itu bukan tamu yang dimaksud dalam hadis tersebut. Kalau kita mau berbuat baik kepada dia, itu ihsan, bagus dalam agama Islam, tapi tidak wajib. Begitu ya Bu. Yang wajib adalah tamu-tamu yang sifatnya apa? Safar. Jadi sudah bisa kontak dengan kita. Jadi ya kalau umumnya pun dalam tradisi kita, kalau ada orang yang berkunjung ke rumah kita, apalagi melalui safar, sudah pasti suami pun mengizinkan. Gimana Bu? Ya, apalagi jarang-jarang dia orang yang datang gitu. Dan itu masuk izin yang mungkin secara juga. Begitu Bu. Yes. Jadi kalau tetangga kita datang itu tidak wajib kita memuliakan, misalkan harus nyuguhi sate 1 piring, misalkan gulenya 1 piring enggak ya, atau harus begini-begitu enggak. Tapi hanya sekedar kalau mau nyuguhi yang wow gitu ya, itu bisa aja berbuat baik, tapi tidak wajib. Yang wajib kalau yang safar itu Ibu harus memuliakan, walaupun tidak harus dengan makanan yang enak-enak itu enggak, ya semampunya gitu ya, sesuai timbangan. Jadi ya enggak sempit juga Bu, insya Allah ya, tetap maknanya bisa kelas. Baik, kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya. Atau kita ada saja yuk dalilnya. Tadi salah satu dalilnya itu. Jadi diantaranya itu. Kemudian dalil lagi yang untuk memperkuat bahwasanya kita harus izin ketika memberikan sesuatu yang berasal dari rumah suami. Ya. Di antaranya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ida anfaqat al-mar'atu min ta'ami baitiha ghairu mufsidatin kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajruhu bima tasaba." Ya. Jadi apabila seorang perempuan bersedekah, berinfak berupa makanan dari rumahnya dan itu tidak membahayakan, maka baginya pahala atas sedekah yang ia keluarkan, dan bagi suaminya pahala atas apa yang dia upayakan. Ya. Jadi intinya di sini, maaf Bu, saya kelewatan. Hadis tadi, hadis barusan yang saya bahas itu begini Bu. Maaf kelewatan, ya 1 baris. Jadi bagaimana kalau ada seorang perempuan dia berinfak dari hasil nafkah suaminya. Misalkan perempuan berhak gak dinafkahi oleh suami? Berhak. Wajib gak? Wajib. Suami memberi nafkah kepada istrinya. Ketika seorang suami memberi nafkah kepada istrinya, menjadi hak siapa Bu? Istri. Lalu bagaimana kalau istri tersebut bersedekah dari infak, dari nafkah tersebut? Jadi istri bersedekah dengan nafkah yang diberikan oleh suami. Izin nggak perlu.
Hah? Kan ini harta istri ya, bukan berasal dari suaminya. Gimana ini? Hah? Jadi kesimpulannya itu sudah menjadi hak istri, apa yang disedekahkan atau diinfakkan dari apa yang dinafkahkan dari suami ke ibu, dan ibu boleh bersedekah dengan tersebut, boleh tanpa izin, tapi nanti pahalanya suami hanya tengah kalau dalam buku ini. Tapi kalau ibu izin, suaminya pahalanya jadi sempurna juga, satu juga. Kalau ibu dapat satu, suami satu. Kalau nggak izin ibu satu, suaminya setengah. Biar dapat sama-sama satu, izin dulu. Ya. Hadisnya apa yang melandasi? Hadisnya di sini. Tadi yang saya bacakan yang lebih rinci di sini. Wa ma anfaqat min nafaqatin min ghairi amrihi fa innahu yu'adda ilaihi satruhu. Dan apa-apa yang diinfakkan oleh seorang istri dari nafkah, ya, yang diberikan oleh suaminya tanpa seizinnya, maka baginya itu separuh pahalanya. Ya. Jadi kalau nggak izin dapat separuh pahalanya. Ya kan Bu? Dan ini Syekh menguatkan yang pendapat ini ya. Kalau izin sempurna, kalau enggak separuh. Baik, kita lanjutkan. Bisa dipahami Bu? Kemudian kita masuk ke adab berikutnya. Di antara adab berikutnya, adab istri terhadap suaminya adalah al-hirsu ala irdha'i zawjiha wa ala adami adiyati. Jadi seorang istri hendaknya bersemangat untuk mendapatkan ridho dari suaminya dan tidak menyakitinya. Nah ini. Ya, jadi ibu harus semangat ya untuk membuat suami ridho, dan tidak boleh apa? Menyakiti. Tidak boleh kita membuat marah suami kita ya. Di sini pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum binisaikum bil jannah?" Maukah kalian aku beritahukan di antara istri-istri kalian yang masuk di dalam surga? Kemudian, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Maka dijawab, kullu wadud wa kullu wadud. Jadi setiap istri yang dia penyayang, penuh kasih sayangnya dan juga subur. Ya. Di sini pada makna kullu wadud yang memiliki kasih sayang banyak, ya, itu bisa dengan perbuatan, bisa juga dengan apa? Lisannya. Ya. Jadi apa namanya? Kalau istri itu memiliki kasih sayang sangat tinggi, itu biasanya akan sangat memuliakan suaminya. Dia karena sayang sama suaminya. Nah, lagi pulang kerja kelihatan capek, nggak minta dipijit, langsung dipijit ya Bu ya. Langsung dibikinin kopi, teh, gitu. Direbusin air, Pak, mandi air hangat ya Pak, kayak Bapak capek ini, kasihan Bapak sudah kerja seharian. Ngerti dulu? Hah? Kok senyum Ibu? Hah? Apa tunggu, Bu, tolong bikinin kopi gitu. Bu, tolong ini punggung saya pegel, tolong pijitin gitu, nunggu gitu Bu. Hah? Yang kedua atau yang pertama? Nah, kalau mau nyari ridho suami, yang pertama. Jadi sebelum suami minta tawarkan, nah ini suami, istri ya, harus seperti itu. Itu menunjukkan sang istri penuh kasih sayangnya, karena sebelum diminta sudah nawari dulu. Nah ini kadang-kadang di masyarakat terbalik, nunggu alat dulu sama suaminya, ya toh? Nah ini perlu ada pembelajaran kembali untuk masyarakat kita tentunya. Itu je.
Itu contohnya seperti itu. Intinya ibu menebarkan kasih sayang lah dalam hidup rumah tangga, menunjukkannya baik secara perbuatan maupun lisan. Nah, seperti itu. Kemudian walut itu tadi subur ya. Kenapa di sini dikatakan subur termasuk bagian dari perempuan yang bakal masuk surga kalau dia muslim ya? Karena di situ ada beberapa tinjauan. Yang pertama, kalau perempuan itu subur, dia akan bisa memperoleh banyak anak. Nah, ketika dia memperoleh banyak anak, otomatis dia mengikuti sunnah Nabi. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bangga ketika umatnya itu banyak. Nah, dia niatnya kalau dalam dalam melahirkan itu niatnya memang memperbanyak umat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau niatnya seperti itu, Bu, masya Allah. Artinya dia di dalam melahirkan, di dalam mempunyai anak adalah mengikuti tuntunan Nabi, sehingga pahalanya terus mengalir. Nah, otomatis kan ketika pahala itu mengalir terus, pahalanya banyak, toh banyak ditimbang berat yang masuk surga otomatis. Gitu ya, saya dipahami ya. Kemudian juga diantaranya kenapa yang subur di situ dikatakan karena biasanya kan kalau subur banyak anak, nah dari anak-anaknya itu akan mendoakan, jabatan, mendoakan kepada kedua orang tuanya dan juga terutama ibunya, sehingga ada kemungkinan ibunya akan memperoleh derajat tertinggi, kemudian dimasukkan surga. Pernah dengar, Bu, hadis yang mengatakan jadi ada lelaki itu bingung tiba-tiba sama Allah dimasukkan surga. Dia heran loh, ada sedikit bingung loh. Apa yang menyebabkan saya kok bisa engkau masukkan surga? Wahai Allah, itu. Akhirnya apa? Allah memberitahukan ini berkat istighfar anakmu. Nah, ini jadi anak itu memiliki pengaruh besar terhadap orang tuanya. Jadi ketika anak itu banyak istighfar untuk orang tuanya, ya Allah, Allahumma firli wal walidayya, gitu ya, itu akan bisa mengangkat derajat orang tuanya, bahkan di akhirat akan bisa menjadi sebab dimasukkan orang tuanya ke dalam surga. Nah, ini penting mengajarkan kepada putra putri kita untuk memperbanyak istighfar untuk dirinya ataupun untuk orang tuanya. Karena apa? Dalam hadis lain disebutkan tuba liman ya fi sahifatihi istighfar katsiran. Sungguh beruntung orang-orang nanti yang catatan amalnya itu banyak sekali istighfar. Nah, kalau anak-anak kita terus beristighfar untuk kita kan otomatis catatan kita banyak istighfarnya. Nah, ini akan menjadi bagian yang menguntungkan kita di akhirat. Kita juga walaupun anak ibu sudah menikah, sudah sepuh, nasihati, kasih wasiat. Karena sebesar apapun putra kita, putri kita, itu tetap anak kita yang wajib kita bimbing, ya, dengan koridornya. Nah, terutama membimbing dalam hal agama. Begitu, ya. Perbanyak untuk apa? Istighfar untuk dirinya dan juga kedua orang tuanya. Itu ya, Bu. Akhir waktu masih banyak. Baik. Kemudian yang berikutnya di antara adab muamalah seorang istri terhadap suaminya adalah bersyukur kepada suaminya dan tidak mengingkari segala kebaikannya. Ya, ini penting, bersyukur, berterima kasih. Kenapa? Karena ketika seorang istri bersyukur kepada suaminya, maka pada hakikatnya dia telah bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa yang tidak bersyukur ya terhadap manusia, terhadap suaminya, tidak berterima kasih kepada manusia, pada hakikatnya dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini
Ini harus penting ya diperhatikan, karena disebutkan juga, dikisahkan bahwasanya kelak penghuni neraka itu paling banyak siapa Bu? Perempuan. Alasannya apa Bu? Karena seringnya mengingkari. Jadi kadang-kadang begini digambarkan, suami kan Masya Allah ya, memberi nafkah, bekerja, kadang-kadang siang malam ya, berjuang untuk istrinya, melindunginya, banyak sekali kebaikan. Istrinya itu kadang-kadang menganggapnya biasa. Ketiban sial ya, suaminya itu melakukan satu kesalahan, istrinya ngambek marah. Apa yang dilakukan? Melakukan, wah dasar kamu ya, tidak pernah ya berbuat baik padaku. Nah, itu sudah. Padahal baru sekali dia melakukan kesalahan. Kadang-kadang apa? Kadang-kadang karena emosi akhirnya mengucapkan kata-kata yang seperti itu, akhirnya tersakiti suami kan. Nah ini. Karena kadang sebagian orang tidak melihat bahwasanya seorang suami itu masalah kebaikannya begitu banyak, kemudian ketika melakukan kesalahan 1, 2, 3 tidak dimaafkan. Jadi kadang-kadang membekas terus gitu ya. Nah ini perlu menjadi perhatian bagi para istri ya. Nah, karena pembacanya istri Bu ya. Kemarin kan sudah suami, sekarang gantian ya. Gak apa-apa yuk ya. Jadi seorang istri itu tidak boleh mengumpuri suaminya, mengingkari suaminya dalam kebaikan-kebaikannya. Meskipun kadang-kadang suaminya itu apa? Salah, berbuat keliru. Lumrah nih Bu. Namanya juga apa? Manusia. Ya. Dalam hadis disebutkan, la yanzurullahu tabaraka wa ta'ala illa imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Jadi Allah itu tidak akan melihat kepada seorang perempuan, seorang istri yang dia tidak bisa bersyukur, berterima kasih kepada suaminya, dan dia merasa tidak butuh kepada suaminya. Nah, ini. Pernah Bu merasa tidak butuh dengan pasangannya? Enggak ya, harus ditumbuhkan terus. Karena kadang-kadang kalau seorang istri itu tidak merasa butuh, efeknya butuh nanti. Kenapa? Merasa bisa mandiri. Aku tanpa bisa. Ya enggak? Nah ini bahaya. Nanti apa? Pengaruhnya nanti mudah bercerai-berai nanti keluarga itu kalau sudah seperti itu. Jadi hendaknya seorang perempuan itu terus menumbuhkan, ini suamiku, saya butuh dia. Setidaknya satu tips. Siapa saya ingin berikan. Kenapa seorang istri itu harus betul-betul banyak memberi uzur pada suami, meskipun kadang-kadang nggak enakin ya, minimal 1 hari. Jadi nanti kalau di akhirat Bu, kita punya para istri punya tameng. Karena Bu, apapun kesalahan kita atau apapun kesalahan istri ya maksud saya, ketika dia punya suami, nanti yang bertanggung jawab sebelum ibu bertanggung jawab suaminya dulu. Sudah betul belum mengarahkan istrinya? Sudah benar belum mendidiknya? Dia akan yang dicecer ya kelak di akhirat. Artinya apa? Dia jadi tameng ibu. Minimal itu yang membuat apa? Syukurnya itu. Pasti tidaknya betul. Nanti kan bapak ini menjadi tamengku. Ya udahlah, itu cukup menjadi apa? Alasanku untuk apa? Bersyukur kepadanya. Coba Bu, maaf kalau orang-orang yang dia nggak ada suami, dia langsung sendiri tuh dicecar nanti di akhirat, nggak ada tamengnya. Ya toh? Nah makanya ini apapun kesalahan suami, tolong usahakan kalau masih bisa dinegosiasi, maafkan, ya, terus bersyukur, tunjukkan ya bahwasanya suamiku adalah suami terbaik, dia akan menjadi benteng, menjadi tamengku kelak di akhirat. Intinya di situ, Ibu ya, itu resepnya itu. Jadi langsung jangan hanya melihatnya di dunia, tapi di akhirat kelak. Karena suami itu tugas paling berat nanti di akhirat. Dia akan menjadi benteng pertama sebelum istri dan anaknya.
dia yang bakal bertanggung jawab. Bagaimana istrinya, bagaimana anaknya. Di situ. Itu tugas terberat suami sebenarnya di situ nanti. Makanya ini perlu dukungan ya para istri untuk mensupport para suaminya biar terus bertakwa juga kepada Allah sehingga bareng-bareng masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Pengen dah buku kumpul lagi? Pengen tak kumpul lagi sama anak suami istri? Sama suami anak, maaf. Pengen ya Bu ya? Baik. Kemudian dalam hadis lain juga ada menyebutkan, tadi sudah sedikit saya singgung. Jadi ketika Nabi SAW selesai dalam melakukan sholat Id, ya, Idul Adha, Idul Fitri, kemudian dia berjalan menuju jamaah perempuan. Kemudian beliau menyeru, ya ma'asyarun nisa, wahai para perempuan, wahai para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah. Fa inni uridu kunna aktsaru ahlina. Sesungguhnya diperlihatkan kepadaku bahwasanya kalian adalah orang yang paling banyak akan menjadi penghuni neraka. Jadi perempuan itu akan paling banyak. Kemudian ditanya oleh mereka para sahabat perempuan dari Rasulullah SAW, kenapa ya Rasulullah kok bisa begitu? Ya, tuksirnal la'na wa takfurnal ashir. Kalian itu banyak sekali melaknat, ya, dan juga kufur terhadap suaminya. Ya, kufur tidak syukur atas pemberian suaminya, tidak merasa cukup apa yang diberikan suaminya. Merasa nggak ada pas-pasnya lah yang diberikan suaminya, kurang terus rasanya itu jadi. Terus banyak laknat. Nah ini bahaya. Kadang-kadang sebagian perempuan itu mudah sekali melaknat. Jadi betul, setuju dia. Sebagian ya, saya nggak bilang banyak. Sebagian suka melaknat. Melaknat termasuk apa? Maki-maki. Jadi betul. Setuju betul itu. Sebagai kaum perempuan nggak setuju, nggak suka ya. Maaf, sebagian enteng di dalam lisannya. Ya. Sebagian kalau itu calon enggak ya. Yang ini disebutkan dalam hadis soalnya Bu ya. Jadi memang kadang-kadang sebagian seperti itu. Makanya orang-orang yang suka melaknat itu bahaya sebenarnya. Ya, kenapa? Karena bisa menyebabkan dia masuk neraka. Ya kadang-kadang kalau di kota-kota besar ya, bahkan anaknya sendiri kadang dilaknat tuh, setan lu, gitu. Iya, anaknya kayaknya dibuat dari nggak bisa dibilang setan coba, kan pertamanya. Nah, itu atau selainnya. Iya. Begitu Bu. Baik, untuk berikutnya di antara adab bermuamalah seorang istri dan suaminya adalah seorang istri hendaknya dia menjaga rumahnya, ya, menjaga rumahnya, tentunya menjaga rumah suaminya, dan dia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hal-hal yang ada di rumahnya, ya, dan siapa saja yang berada di rumahnya. Nah, kenapa Bu? Karena kulukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Ya, jadi kalau para ibu-ibu itu punya tanggung jawab terhadap apa? Rumahnya. Nah, rumahnya berarti rumah dengan suaminya. Bertanggung jawab termasuk siapa saja yang di dalam rumah itu. Siapa Bu? Selain suaminya, anak-anaknya. Ya betul, anak-anaknya. Jadi seorang istri bertanggung jawab penuh segala sesuatu yang ada di rumahnya, termasuk putra-putranya, ya, atau putra-putrinya. Makanya di sini ditekankan bahwasanya hendaknya seorang istri itu
menjaga segala sesuatu yang ada di rumahnya, karena dia apa? Menjadi penanggung jawab segala sesuatu yang ada di rumah tersebut dan juga siapa saja yang ada di dalamnya. Dia akan dipertanggung jawab kelak di akhirat. Bagaimana dia mendidik anaknya, bagaimana dia mengurusi rumahnya, itu bertanggung jawab. Jadi makanya monggo ya, semangat untuk mengurus rumah tentunya. Ya, sini. Dan di sini ada ancaman, Bu. Ancamannya apa? Ya, ada sebuah hadis yang mengatakan atau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang Allah beri tanggung jawab ya pada sesuatu yang menjadi tanggungannya, kemudian dia meninggal ya pada hari dia meninggal, tapi dia dalam keadaan tidak amanah terhadap sesuatu yang diembankan kepadanya, kecuali Allah akan haramkan baginya surga. Jadi kalau ibu kan diberi amanah apa? Rumah sama suami. Dia beri amanah apa? Untuk mendidik, mengurusi anak-anak. Artinya kalau di situ sampai para ibu itu berkhianat, ya, tidak amanah, anaknya dibiarkan, anak yang tidak dididik dalam agama yang benar, rumahnya pun tidak dijaga, ya, kehormatan dirinya tidak dijaga. Nah, ini ancamannya seperti ini. Jadi tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Karena apa? Surga itu haram baginya. Karena apa? Orang tersebut dia berbuat apa? Tidak amanah, berbuat gis ya, di dalam keluarganya. Kemudian saya percepat. Masih ada waktu? Masih ada waktu ya. Di antara adab bermuamalah di rumah ya bagi seorang istri terhadap suaminya, yaitu berhias. Berhias dengan perhiasan yang sifatnya mubah, yang dia mungkin bisa memakai menggunakannya, dan dia bersemangat juga untuk menampakkan dirinya itu cantik di hadapan suaminya. Pakai apa, Bu? Celak ya, dikasih apa? Saya nggak tahu namanya, ibu yang tahu. Itu yang merah-merah gitu ya. Kemudian dikasih hitam-hitam misalkan. Ya, di lipstick, perhiasannya dipakai, Bu. Jangan kebalik, ini kadang-kadang kondangan dipakai ya. Dari ujung sini sampai sini emasnya dipakai. Menor ya. Kondangan gini dan di rumah pakainya daster, bau bawang lagi ya, habis masak gak ganti cobek lagi ya. Ini kadang-kadang kan begitu. Nah ini kebalik ya, Bu ya, jangan. Ini kebalik yang seperti itu. Jadi artinya di rumah justru apa? Menampakkan wajah cantik ya, berhias, pakai pakaian yang paling bagus di hadapan suaminya. Ingat ya. Bahkan kalau mau tidur pakai yang paling bagus dan suaminya senang. Jangan tadi dikatakan daster sobek lagi. Padahal baju yang banyak, yang baru itu banyak gitu di lemari, cuma buat koleksi, kan musibah ini. Ya, emang itu kalau saya biasanya begitu. Eman-eman lah buat tidur aja bisa tinggal dicuci. Begitu kan ya. Nah itu harus diganti pola pikirnya. Justru ketika suaminya di rumah mau tidur pakai yang terbagus. Ya, jangan yang lusuh, gak disetrika lagi. Aduh. Nah ini ya. Karena kata Rasulullah ya ketika ditanyakan ayu nisa'i khair, wanita mana sih yang paling bagus, paling baik? Kata Rasulullah, allati tasuruhu idza nadara wa tuti'uhu idza amara. Jadi dia adalah orang yang ketika dipandang menyenangkan. Nah, maksudnya untuk suaminya ya, bukan untuk orang lain, untuk suaminya. Jadi ketika suaminya memandang, masya Allah istriku luar biasa, nah, gitu. Nah, terus kemudian nurut
Nah, sama suaminya kalau diperintah ya siap Pak. Nah, kayak Pak tentara itu. Siap, Mbak. Itu insya Allah Bu, itu menjadi nisa yang terbaik, perempuan yang terbaik. Ya, pengen ya Bu? Jelas ini sabdanya ya, jadi gampang jadi perempuan atau istri yang terbaik itu gampang sekali. Cukup kalau dipandang suami jadi menyenangkan suaminya, ya. Kalau diperintah nurut, gitu. Makanya ini hal-hal yang kebalik dalam masyarakat 3 kali. Di rumah kucel, keluar rumah, masya Allah. Ya enggak, bandanya luar biasa, pakai bajunya yang paling bagus, banda, ya semua perhiasannya dipakai. Nah, masyarakat kita kadang-kadang seperti itu. Makanya ini kita mulai berubah. Justru kalau keluar biasa saja, ya, karena perempuan kan perhiasan, dia nggak boleh sebenarnya dipandang lelaki siapapun, ya harus hanya untuk suaminya, karena perhiasan mulia. Ya, jadi justru kepada suaminya lah dia harus memamerkan apa yang dia punya, ya, dari perhiasannya. Gitu ya Bu? Ya, karena sudah jam 5 Mas. Kita tutup, kayaknya sudah gemes nih. Ya. Kok kayak mau jokin saya terus gitu ya. Sisanya di pertemuan berikutnya insyaallah. Ya mohon maaf ya kalau ada salahnya dan kurangnya saya akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum.